ram sam sam, guli 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 ram sam sam, guli 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 ara. Kau senang hati bilang hore, lebih keras, sama keras, yang panjang. Tepuk tangannya nomor teman-teman semuanya. Kalau punya salah harus minta makan, bukan minta maaf. Bim salam bim, diputerin tokonya. Bim salam bim. Kok bengkok? Lagi. Bim salam bim. Nggak apa-apa. Bim salam bim, puterin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sayang. Yuk bilang. Bim salam bim. Abrakadabra. Katanya abang ketoprak. Coba lagi. Bim salam bim. Katanya awas ketabrak. Teman-teman, siapa sini yang berani sunat? Aku udah sholat. Siapa yang berani sunat? Oke, hari ini alhamdulillah selain melibatkan 80 relawan, kita juga berkolaborasi dengan TST, Tim Sunat Tangerang. Yang pastinya dari Biar TV, saya terima kasih banget untuk Biar TV mau datang meliput acara ini dan mensiarkan ke para pemirsanya. Oke, yang pasti kalau untuk event biasanya kita open recruitment untuk relawan yang mau ikutan dan mereka juga sekaligus fundraiser. Dan biasanya mereka kita bekali dengan sosmed dan juga proposal. Terus kalau ada perusahaan yang ingin berdonasi atau bekerja sama, biasanya kami diundang, saya datang presentasi tentang event itu, kira-kira di sisi mana saja mereka mau kontribusi. Dan kami bukan hanya donasi saja yang kami terima, barang-barang juga kami terima. Misal untuk kebutuhan konsumsi ada donaturnya gitu, atau untuk kebutuhan pakaian ada donaturnya dari perusahaan tersendiri gitu Pak. Nggak menutup kemungkinan perusahaannya nggak hanya di Jakarta, Jabodetabek, tapi juga di daerah-daerah lain. Tergantung event itu diselenggarakan. Tantangan terbesarnya pasti donasi lah ya. Karena donasi itu kan jadi semacam motor lah untuk kegiatan. Kalau donasinya nggak tercapai, nggak cukup, berarti kegiatannya antara nggak bisa terlaksana atau terlaksana tapi nggak maksimal. Padahal kami ingin memberikan kebahagiaan yang full buat adik-adik gitu. Tantangan terbesarnya itu. Terus tantangan yang kedua, mengelola relawan ya. Karena relawan ini kan kebanyakan pekerja mereka. Jadi kita harus bisa atur waktu sesuai waktu luang mereka kan. Kadang rapat pun nggak harus offline, lebih banyaknya online. Atau biasanya malam. Jadi kalau ngumpul sama relawan itu weekend malam gitu. Selepas pulang kerja biasanya. Tantangan yang pertama tempat ya. Ini kan tempat bukan aula sebetulnya, sekolah. Jadi kami harus mensiasatinya. Bahkan harus sewa tenda tambahan. Tadi kami sebetulnya sudah disiapkan aula Kak. Cuma di lantai 3. Nanti kasihan adik-adiknya gitu. Itu tantangan kalau untuk kegiatan ini seperti itu sih Kak. Satu, kami ingin menghasilkan 1000 yatim muslim miliarder dermawan. Jadi 1000 yatim yang mereka secara keislaman baik, terus jadi miliarder, dan bukan hanya kaya Kak, tapi juga dermawan. Karena semakin banyak kebaikan yang bisa kita berikan, semoga sih kebaikan itu juga berlipat ganda. Terus harapan yang kedua adalah kita bisa memberikan sekitar 1000 beasiswa Kak. Tahun ini kita baru bisa memberikan sekitar 50-70 adik-adik. Targetnya semoga 1000 adik-adik bisa kita kasih beasiswa. Terus target yang ketiga, kami punya base camp tetap. Biar nggak pindah-pindah, karena capek juga pindah gitu. Itu aja sih Kak.
Islam ilmu itu nomor satu, Pak. Bahkan ilmu itu harus lebih dulu ketimbang amal. Kalau amal tanpa ilmu, dia sia-sia. Jadi ilmu, amal, dan pahala akan mengikuti, insya Allah. Nah, alhamdulillah relawan yang terlibat ini memang orientasinya benar-benar pahala, Kak. Karena saya sering banget dapat cerita indah ketika teman-teman relawan selesai melaksanakan event. Misalnya, Kak, alhamdulillah gue dapat keterima kerjaan gitu kan, atau skripsinya dipermudah gitu kan, atau yang paling seneng banget adalah dapat jodoh gitu. Karena kebanyakan relawan ini masih pada jomblo. Tapi itu bukan niat mereka yang utama buat berkegiatan di PAI, tapi itu adalah salah satu keberkahan yang Allah kasih ketika mereka berkegiatan di PAI, mengharapkan ridho, pahala, dan Allah kasih bonus berupa keberkahan tadi kan, insya Allah. Relawan tetap semangat, terima kasih banget untuk kontribusi teman-teman, dan yakinlah bahwa setiap kegiatan perbuatan baik kita pasti akan dibalas oleh Allah, sekecil apapun. Karena janji Allah, barang siapa yang membantu atau meringankan kesulitan saudaranya, Allah akan membantunya dan meringankan kesulitannya di akhirat kelak. Dan bukan hanya di akhirat, di dunia juga pasti Allah bantu. Dan harapan saya ke adik-adik, tetap semangat, tetap belajar yang rajin, gapai cita-cita, karena Rasulullah pun cuma yatim piatu bahkan. Tapi Rasulullah jadi orang pilihan. Dan adik-adik yatim ini orang pilihan, Pak. Makanya kami bilang mereka itu adalah laskar langit. Laskar langit, mereka anak-anak pilihan. Insya Allah. Nah, pemirsa Biar TV di rumah, saya cuma mau ngutip salah satu hadis yang jadi semangat saya dan teman-teman relawan. Rasul pernah ngomong, ana wa kafilu yatim kahaza. Aku dan orang-orang yang menyantuni, ngurusin, ngasih beasiswa anak yatim di surga nanti seperti ini, sedekat ini sama Rasulullah, seperti jari telunjuk sama jari tengah. Masya Allah. Saya kan puasanya gak maksimal, puasa sunnah belum tentu gitu kan, salat tahajud apalagi. Tapi ini semoga jadi salah satu cara saya untuk mendekatkan diri saya dekat ini sama Rasul di surga. Jadi pemirsa juga bisa menjadi kafil yatim. Caranya ya dengan menyantuni anak yatim, dengan berkegiatan dengan mereka, dengan mendampingi mereka, dan juga mensemangati mereka, itu juga bagian dari kafil yatim.